Ada Bang Turman. Salam keadilan. Bang, nggak kemana-mana bang? Enggak lah, lagi rawan ini. Inilah kita makanya nggak bisa kemana-mana bang. Mau tanya dulu nih bang. Ini kan keadaan sekarang kayaknya nggak menentu. Bahkan kemarin tuh ceritanya rumahnya Sahroni, rumahnya Nafa Urbah, rumahnya Eko Patrio, Uya Kuya, bahkan Bu Menteri pun juga kena jarah itu bang. Itu sebenarnya apapun alasannya gimana tuh bang? Apakah benar atau ada jeratan pasal di situ tuh bang? Jadi kalau kita melihat kasus penjarahan itu ada penyebab utamanya. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena bermula adanya demo besar-besaran. Ya. Dari sebelum ada demo besar-besaran, itu yang namanya Sahroni, dia menyatakan suatu statement yang sebetulnya menyakiti hati rakyat. Ya. Kenapa? Rakyat punya hak untuk bersuara. Dia bilang kalau hanya mereka ingin membubarkan DPR, itu adalah orang tolol. Nah, kata-kata ini penyebab utamanya. Jadi akibat dari penyebab utama ini timbul demo besar-besaran. Ya. Yang akhirnya beberapa hari kemudian mengarah kepada penjarahan. Nah, yang menjadi persoalan, apakah penjarahan ini dibenarkan? Ya. Jawabnya tidak. Ini tetap masuk klasifikasi pencurian. Jangankan itu, rumah bapak aja dimasuki tanpa izin, itu ada pelanggaran. Apalagi mencuri barang-barang milik Sahroni, milik Bu Sri Mulyani, dan yang lain-lainnya. Itu masuk klasifikasi pencurian. Nah, disinilah polisi ditantang. Jadi tidak boleh polisi mengarah kepada demo, tetapi dengan adanya kasus pencurian ini, dan bila perlu ada lagi pengerusakan. Ya. Kalau kita lihat di video di medsos, itu rumah Sahroni hancur. Ya, rumahnya Sri Mulyani juga dijarah. Kan Sri Mulyani salahnya apa gitu loh. Nah, ini udah jelas. Janganlah mendidik masyarakat kita menjadi geram yang akhirnya bertindak menjadi pencuri. Ini ada penyebab utamanya. Penyebab utamanya yaitu Sahroni berbicara ya terlalu menyakiti hati rakyat lah kalau saya bilang. Dan dia duduk di DPR atas pilihan rakyat. Tapi terlepas daripada itu, tindakan penjarahan tersebut itu kan bisa dilanjutkan kasusnya. Polisi harus menyatakan dirinya bahwa dia adalah penegak hukum. Kalau ada pencurian, dia wajib mengusut. Dan itu ada video-videonya sebetulnya, dan mudah. Pencurian itu mudah. Tidak bisa alasan kerusuhan atau... Tidak bisa. Jadi apapun alasannya, kalau memasuki rumah tanpa izin, itu sudah melanggar. 551 bang? Bukan? Bukan. 551 itu beda gitu loh. Jadi kalau dia sudah memasuki rumah, apalagi mencuri, nah, itu udah kena pasal. Nah, Ya. Itu di antara pasal 362 sampai 368 lah itu. Apakah dengan kekerasan atau dengan apa gitu loh. Yang pasti dia mencuri. Nah, kalau saya misalnya ada di kerumunan itu, lalu semua udah bagi-bagi duit, saya terima, saya ambil, kena saya. Kalau uang itu hasil kejahatan, Bapak kena. Berarti Kena. kesimpulannya nggak boleh diapa-apain. Jadi siapapun yang menerima uang hasil kejahatan bisa diklasifikasi turut membantu dan menikmati uang hasil kejahatan. Oh, siap bang. Nggak berani lah saya bang ngambil-ngambil kalau gitu. Oke.